Terima kasih Pak Wibi, Pak Wamen, Pak Rektor, Pak Iqbal. Saya izin sini karena rasanya makom saya belum sampai Pak di mimbar Pak. Jadi saya di sini aja Pak, di sini aja Pak. Saya berdiri sini aja Pak. Jadi kalau tadi kan yang himbara yang bagian nanti ngasih pinjaman kooperasinya Pak. Kalau saya nanti nyambung ke omongan Pak Rektor bahwa banyak mayoritas pengusaha UMKM itu masih invisible. Nah, peran PNM di sini adalah mendampingi mereka bagaimana mereka akhirnya bisa menjadi visible dan akhirnya mereka menjadi layak untuk dibiayai oleh pinjaman komersial, baik nanti dari koperasi ataupun nanti dari himbara. Ya. Karena memang challenge terbesar saat ini itu karena dulu saya juga kerja di bank Pak, saya di BRI, ketika kami mendatangi UMKM yang butuh pinjaman, kemudian banyak sekali yang membuat mereka akhirnya dianggap invisible. Kenapa? Ya karena kebanyakan dari mereka tidak tahu sebenarnya cara mengelola bisnis yang baik dan benar itu seperti apa, manajemen keuangannya yang baik itu seperti apa, bahkan catatan keuangan bisnis pun mereka tidak punya. Sehingga yang kadang-kadang membuat bank nggak bisa menganalisa usaha ini visible atau enggak, usaha ini layak dapat kredit atau enggak. Dan inilah peran dari PT Permodalan Nasional Madani. Dan juga kami di PNM ini saat ini kami memang fokus saat ini memberdayakan perempuan-perempuan prasejahtera Pak. Di seluruh Indonesia, saat ini kami punya sekitar 16 juta nasabah perempuan aktif lewat program PN Mekar, di mana mereka sudah tergabung dalam kelompok-kelompok perempuan, anggotanya 10-30 orang, kami bina, kami berdayakan, kemudian kami beri pinjaman untuk memulai usaha, dan nanti setelah mereka dianggap visible, mereka naik kelas untuk dapat pinjaman di bank. Nah kemudian juga kami sekarang sudah membentuk ada sekitar 1.000 klaster Pak di desa-desa, di mana klaster ini merupakan usaha-usaha potensial di desa masing-masing. Sebagai contoh di Banyumas ini ada di desa Lagungsari Pak. Kami kerjasama dengan Pak Rektor ini di Unsud, kerjasama membina mereka Pak untuk membuat klaster madu kelanceng Pak di desa Lagungsari ini. Harapannya nanti dengan adanya koperasi Desa Merah Putih, kita bisa memberdayakan mereka bersama. Kalau sekarang mereka itu jualnya masih individual Pak, karena mereka punya keterbatasan, nanti harapannya dengan koperasi, hasil produk mereka ini diambil oleh koperasi, kemudian koperasi yang sebagai penjualnya, atau nanti koperasi yang membantu untuk akses pasar lebih luas. Sehingga semua dapat manfaatnya, peternak akan dapat hasil, dapat kestabilan harga lebih baik, kemudian koperasi akan mendapatkan tambahan fee dari sini kan Pak, mereka dapat untung dari penjualan ini dengan akses pasar lebih luas dan sebagainya. Dan juga kami juga bisa berkolaborasi dengan koperasi untuk bersama-sama mendampingi ibu-ibu yang ada di desa untuk memulai usaha Pak. Karena memang di PNM kami tidak hanya memberikan pinjaman untuk nasabah yang belum invisible untuk memajukan usahanya, tapi juga kalau ada ibu-ibu yang mau berusaha, yang baru punya ide aja tapi udah punya niat, itu bisa. Selama dia harus ikut pelatihan-pelatihan dulu. Nah ini yang nanti bisa kita kolaborasikan dengan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh desa, sehingga harapannya mulai dari level keluarganya nanti akan sejahtera, kemudian nanti mereka bisa menjadi anggota koperasi, ya kan, mereka bisa menjual bersama koperasi sehingga kesejahteraan mereka ataupun profit dari bisnisnya akan lebih meningkat dan lebih stabil. Mungkin jadi itu nyambung ya, masih tetap betul, ada masih yang nyambung ya. Betul Pak. Ya. Itu mungkin itu saja dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,